Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sofiatul Islamiyah dengan NIM 2341050049. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi Islam. Saya di sini akan membuat video tersebut. Saya akan membacakan tafsir ayat tersebut. Quran Surat Al-Imran ayat ke-14 yang bertemakan tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah bagi manusia kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Baik, saya akan membacakan tafsir ayat kedua. Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang bertemakan tentang perintah bekerja dan mencari nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi was syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya katakanlah Muhammad, bekerjalah, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan memperlihatkan pekerjaanmu dan mengembalikan kepada Zat yang Maha Mengetahui yang gaib, yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Baik, saya akan membacakan ayat ketiga. Quran Surat Luqman ayat 20 yang bertemakan produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaqa alaikum ni'amahu tahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Yang artinya tidakkah kamu memperlihatkan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmat lahir dan batin untukmu. Akan tetapi manusia ada yang membantah keesaan Allah tanpa adanya ilmu, petunjuk, dan kitab yang menerangi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tafsir ayat keempat yang bertemakan tentang konsumsi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u ala khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya ia merupakan musuh yang nyata bagimu. Baik, selanjutnya saya di sini akan membacakan tafsir ayat kelima yang bertemakan tentang distribusi. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustalifina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajran kabir. Yang artinya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, berinfaklah di jalan Allah
atas apa yang telah Ia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu berinfaklah sebagian hartanya di jalan Allah, maka akan memperoleh pahala yang besar. Baik, saya di sini akan membacakan tafsir ayat ke-6 yang bertemakan tentang riba. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi wa la yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudhifun. Yang artinya, riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang pada pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan dari Allah, kamulah orang yang melipat gandakan pahala. Baik, saya di sini akan membacakan tafsir ayat ke-7 yang bertemakan tentang jual beli. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan aw turadin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak baik, kecuali dengan perniagaan suka sama suka di antaramu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah Maha menyayangimu. Baik, selanjutnya saya di sini akan membacakan tafsir ayat yang ke-8 yang bertemakan tentang hutang piutang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin balam tajidu kadiban farihanum maqbudah fa in amana ba'dukum ba'dan falyu'addil ladhi tumina amanatahu falyattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah faman yaktumuha fa innahu ismun qalbah wallahu bima ta'malun. Yang artinya, jika kamu sedang dalam perjalanan sedangkan kamu tidak menemukan seorang pencatat, hendaklah ada barang sebagai jaminan. Akan tetapi jika di antara kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah dia menunaikan amanat atau hutangnya, dan bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena sesungguhnya siapa yang menyembunyikan hatinya berdosa, karena Allah Maha mengetahui. Baik, selanjutnya saya di sini akan membacakan tafsir ayat ke-9 yang bertemakan tentang wadi'ah. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ba'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu ingin menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tafsir ayat ke-10
yang bertemakan tentang zakat, infak, dan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa arkau ma'ar rakiin, yang artinya tegakkanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya berinfaklah di jalan Allah dan janganlah dirimu terjerumuskan ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya saya di sini akan membacakan tafsir ayat yang ke-11 yang bertemakan tentang sumber keuangan negara. Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu innama ghanimtum min syai'in fa innallahi khamsahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil wa in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya ketahuilah sesungguhnya apa yang kamu dapat sebagian dari rampasan perang, seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat atau Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan, hamba Allah Muhammad di hari Al-Furqan atau pembela, pada hari itu bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya saya di sini akan membacakan tafsir ayat yang ke-12 yang bertemakan tentang investasi. Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya saya akan membacakan tafsir ayat yang ke-13 yang bertemakan tentang manajemen ekonomi. Quran Surat Yusuf ayat 47. Qala tazra'u sab'a sinina fadabam fama hasadtum fadarahu fi sumbulih illa qalilam mimma ya'kulun, yang artinya Yusuf berkata, bercocok tanamlah kamu 7 tahun berurut-urut, kemudian apa yang kamu tuai biarkanlah ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Selanjutnya Quran Yusuf ayat 49. Summa ya'ti mim ba'di dzalika fihi yughasun nas wa fihi ya'risun, yang artinya setelah itu akan datang tahun di mana manusia akan diberikan hujan yang cukup, dan pada saat itu mereka sedang memeras anggur. Baik, 13 ayat telah saya bacakan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.